bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari-hari ini curah hujan cukup tinggi di seluruh kawasan Indonesia. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan makan secara teratur, berolahraga, dan minum air putih yang cukup. Hari ini Kari ingin mengajak teman-teman untuk berpetualang ke Pulau Sumatera, tepatnya ke Taman Nasional Berbak Sembilang. Tentunya kita akan bepergian dengan Google Earth. Apa teman-teman sudah siap? Ayo kita berpetualang. Yeay, kita sudah sampai di Taman Nasional Berbak Sembilang. Taman Nasional ini dikenal sebagai surga konservasi lahan basah di pesisir timur Sumatera. Kawasan ini melindungi ekosistem unik yang mendukung keanekaragaman hayati luar biasa, sambil berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Taman Nasional ini terletak di Provinsi Jambi, menjadikannya salah satu lokasi strategis di Pulau Sumatera. Aksesibilitas ke Taman Nasional Berbak Sembilang sangat baik, dapat ditempuh melalui jalan darat maupun transportasi laut. Wisatawan juga akan menemukan berbagai desa di sekitar yang menawarkan pengalaman otentik dan kekayaan budaya lokal. Taman Nasional Berbak Sembilang pada awalnya merupakan dua suaka marga satwa yang berbeda, yang kemudian pada tahun 2016 kedua kawasan ini digabungkan pengelolaannya di bawah Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang untuk meningkatkan efektivitas konservasi. Pengakuan internasional datang ketika kawasan ini ditetapkan sebagai situs Ramsar untuk lahan basah penting secara global. Pada tahun 2018, UNESCO mengakuinya sebagai cagar biosfer dunia hingga tahun 2025. Taman Nasional ini terus berkembang menjadi model pengelolaan alam yang harmonis dengan masyarakat lokal. Taman Nasional Berbak Sembilang merupakan lahan mangrove terbesar di Indonesia Barat, meliputi lebih dari 200.000 hektar hutan mangrove yang luas. Kawasan ini berperan vital dalam ekosistem, berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif dan pelindung garis pantai dari abrasi. Keberadaan ekosistem mangrove yang luar biasa di area ini menciptakan habitat yang ideal bagi berbagai spesies flora dan fauna, menjadikannya tempat vital bagi keanekaragaman hayati. Berikut program konservasi yang dicanangkan oleh Balai Nasional Berbak Sembilang, meliputi pengawasan dan penegakan hukum, yaitu menindak aktivitas ilegal seperti perburuan liar dan penebangan hutan, rehabilitasi habitat melalui penanaman kembali pohon asli, pengendalian spesies invasif, dan restorasi ekosistem yang rusak. Lalu ada perlindungan satwa liar. Perlindungan satwa liar menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan rawa mangrove dan pesisir yang menjadi rumah bagi spesies langka. Lalu edukasi dan partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai mitra konservasi untuk menciptakan keterlibatan dan manfaat bersama. Konservasi di Taman Nasional Berbak Sembilang mencakup dua hal. Yang pertama adalah konservasi flora prioritas. Hutan mangrove yang merupakan 44% dan rawa gambut 42% di Taman Nasional ini menyokong 261 spesies tumbuhan dari 73 family. Pohon mangrove seperti Rhizopora apicurata dan Avicennia marina menjaga stabilitas pesisir. Sementara palem daun payung atau Johannes Tasmania altifrons dengan daun raksasa dan pohon meranti serta jelutu memperkaya ekosistem rawa. Yang kedua adalah konservasi fauna prioritas. Kawasan ini menjadi rumah bagi satwa langka seperti harimau Sumatera, gajah Asia, dan tapir. Lebih dari 213 spesies burung migran termasuk koloni bangau blue box terbesar di dunia menghiasi langit bersama dengan buaya muara dan ikan sembilang yang hidup di perairan. Yuk kita kenalan dulu dengan harimau Sumatera, fauna endemik yang hidup di wilayah Taman Nasional Berbak Sembilang. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan harimau endemis Indonesia dan merupakan satu dari 6 subspesies yang masih bertahan hidup hingga sekarang. Harimau ini tergolong sebagai
mulai dari hutan dataran rendah, lahan gambut, hingga hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera lebih menyukai lintasan yang bersih. Ia akan menghindari semak-semak kecuali saat mengejar mangsa. Ukuran badannya juga memudahkan harimau Sumatera dalam menjelajahi rimba. Harimau Sumatera memiliki tubuh yang relatif kecil jika dibandingkan dengan harimau dari subspesies lain yang masih ada saat ini. Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang rata-rata sekitar 250 cm mulai dari kepala hingga kaki dengan berat 140 kg dan tinggi mencapai 60 cm. Betinanya memiliki panjang rata-rata sekitar 198 cm dengan berat sekitar 91 kg. Warna harimau Sumatera lebih gelap dibandingkan dengan harimau lain, mulai dari kuning kemerahan hingga oranye tua bergaris-garis hitam vertikal di seluruh tubuhnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat dan juga berhimpitan. Belang harimau Sumatera tergolong lebih tipis dibandingkan dengan subspesies harimau lainnya. Terdapat juga sepasang garis hitam pada wajahnya mulai dari mata hingga dagu yang diapit oleh 2 garis putih. Subspesies ini juga memiliki lebih banyak janggut serta surai dibandingkan dengan subspesies lain, terutama pada harimau jantan. Cakar harimau Sumatera terkenal dengan kekuatannya yang dipercaya dapat menghancurkan tengkorak beruang sekalipun. Terdapat selaput di sela-sela jaringnya yang menjadikan mereka mampu berenang cepat. Harimau Sumatera akan menyudutkan mangsanya ke air, terutama ketika binatang tersebut lambat dalam berenang. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena terjadi ancaman pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan komersial yang juga dilengkapi oleh perambahan aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan pada daerah sebarannya. Perluasan perkebunan sawit menjadi penyebab utama dari merosotnya luasan habitat harimau Sumatera yang mencapai 20% sepanjang tahun 2000 dan 2012. Hal ini menyebabkan harimau Sumatera seringkali terpaksa memasuki wilayah yang dekat dengan manusia hingga harimau dibunuh atau ditangkap. Fauna unik penghuni Taman Nasional Berbak 9 lainnya adalah bango blue walk. Bango blue walk atau Micteria cinerea merupakan jenis burung bango yang hidup di hutan mangrove Asia Tenggara. Sebagian besar populasinya hidup di Indonesia. Hampir sekujur tubuh bangau ini berwarna putih bersih. Oleh sebab itu, ia juga dikenal dengan nama Milky Stork. Lebih dari 95% populasi bangau blue walk terpusat di Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Jawa serta Sulawesi. Sisanya bangau blue walk bisa dijumpai di Kamboja, Singapura, sampai Malaysia. Bangau blue walk tergolong burung bangau berukuran sedang. Dicatat pada laman Animalia, tinggi burung ini sekitar 91 hingga 97 cm. Sayapnya panjang dan lebar dengan rentang mencapai 50 cm yang cocok untuk terbang layang atau soaring. Bangau blue walk berbulu putih hampir di sekujur tubuhnya kecuali di bagian sayap dan ekor yang beberapa bulunya berwarna hitam. Paruhnya panjang dan kuning, kulit wajahnya kemerahan kusam. Saat musim kawin, bulu putihnya berubah menjadi krem pucat. Warna paruh dan kulit wajahnya pun semakin mencolok. Makanan bangau blue walk berupa hewan-hewan air seperti ikan tembakul, ular, katak, krustasea, sampai serangga air. Dia paling sering mencari makan di dataran lumpur dan perairan dangkal. Supaya bisa mencari makan di lumpur dan air keruh, bangau blue walk ini dilengkapi dengan paruh khusus. Seperti yang teman-teman bisa lihat, paruhnya besar, kuning, dan kuat. Wah, kaya ya hutan Indonesia, memiliki berbagai satwa khas dan juga memiliki berbagai flora khas. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kekayaan hayati bangsa ini. Pasti teman-teman juga penasaran, kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan di Taman Nasional Berbak Sembilang? Wisata alam di Taman Nasional Berbak Sembilang menawarkan berbagai aktivitas petualangan yang mendalam.
Teman-teman bisa menyusuri jalur air yang tenang sambil mengamati kehidupan satwa di habitat aslinya. Yang kedua adalah pengamatan burung dan satwa liar. Kegiatan ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan ke Taman Nasional Berbak Sembilang, di mana teman-teman bisa melihat ratusan spesies burung dengan teleskop atau berjalan kaki di jalur trekking yang sudah disediakan. Teman-teman juga bisa melakukan kegiatan berkemah di tepi sungai sambil memancing ikan air tawar. Kegiatan ini menambah keseruan aktivitas jelajah hutan. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan eksplorasi hutan mangrove, di mana ini pasti akan memberikan pengalaman edukatif tentang pentingnya pelestarian ekosistem pesisir. Wisata ini tidak hanya menyegarkan jiwa, tetapi juga mendorong kesadaran akan konservasi alam yang berkelanjutan. Berapa sih tiket masuk ke Taman Nasional Berbak Sembilang? Seperti biasa, tiket masuk ke Taman Nasional dibedakan menjadi dua, yaitu untuk wisatawan lokal dan untuk wisatawan mancanegara. Tiket masuk untuk hari kerja Senin sampai Jumat untuk wisatawan lokal sebesar Rp10.000, sedangkan untuk wisatawan mancanegara tiketnya sebesar Rp150.000. Sedangkan pada akhir pekan, hari libur dan tanggal merah, harga tiketnya naik 50%. Untuk wisatawan lokal menjadi Rp15.000. Ayo, siapa yang penasaran ingin melihat langsung habitat harimau Sumatera, Bango Blue Walk, dan juga buaya muara? Jangan lupa berkunjung ke Taman Nasional Berbak Sembilang. Terima kasih teman-teman sudah menemani Kari dalam Kari berpetualang hari ini. Sampai jumpa lagi ke